Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Bu Merita. Iya. Ini salah satu tamu kita yang mungkin berbeda ini ya, gender. Dari yang kemarin-kemarin kita cowok semua, Bu. Baru ini baru pertama kali ini cewek. Bu Merita, lengkapnya siapa sih, Bu? Merita Kurnia Putri. Merita Iya. Kurnia Putri. Oke, Merita Kurnia Putri, umur 25 saat ini. saat ini. Bentar lah, kalau 26-nya kapan berarti? Tahun depan, bulan Maret. Oh, Maret. Oke, Bu Merita. Sesuai namanya. Maret. Iya sih. Merit. Merit. Yes. Marita, Merita. Merita. Iya. Kenapa sih Merita? Nggak tahu. Yang ngasih nama Bapak. Oke. Kayak misal gini. Aku pengen nanya sebenarnya dari nama Merita. Merita siapa? Kurnia Putri. Kurnia Putri. Artinya apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau Bu Merita tahu. Kalau artinya itu putri kan cewek. Ya, oke. Kurnia itu karunia. Oh, Meritanya Maret. Jadi punya karunia seorang seorang putri di bulan Maret gitu. karunianya di bulan Maret Iya. atau gimana sih? Kok kembali? Katanya Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? gitu. Oke. Kalau orang tua bilang kayak gitu. Iya, berarti karunia di bulan Maret. Iya. Putri yang memiliki karunia di bulan Maret. Iya. Berarti Dikaruniai putri lah. oke, berarti di bulan Maret ini jadi hari spesialnya Bu Merita ya nantinya. Ini Bu, satu hal yang mungkin aku pengen tahu aku yakin di hidupnya Bu Merita sendiri itu pasti punya kejadian konyol sih, Bu. Pasti Kejadian punya. konyol. Selama umur 25 tahun ini ya, satu Iya. hal mungkin yang cerita dikit dong tentang kejadian konyol yang pernah dialami Bu Merita. Kalau konyol sih menurutku enggak. Nggak konyol? Menurutku enggak konyol, tapi Lebih ke- sampai sekarang itu masih terbayang-bayang. Terbayang-bayang apa itu, Bu? Gini, selain menjadi seorang guru, kebetulan saya guru BK, Oh, oke. saya juga seorang perias gampangannya. Oke, Kalau MUA kalau MUA. MUA kerennya. Oke, MUA. Terus? masih merintis lah, Ha, 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 ha. belum yang sukses banget Hmm. gitu kan. Saya belum punya kendaraan, masih Oke. motoran. Ya, pakai motor. Iya. Pada saat itu ada job karnaval. Karnaval. Iya, kan kalau sebelum ada corona banyak karnaval Iya, desa-desa kan. acara-acara, ha, Banyak bener-bener. otomatis kita make upin banyak orang, misalnya satu RT kayak gitu. Wow. Tapi satu RT. tim, tapi kita satu tim. Oke, bareng-bareng. oke, Nah, oke. saat itu minta tema pewayangan, Pewayangan. tokoh pewayangan. Mm-mm. Kebetulan saya ambil dari Pati Kota, Mhm. dari salah satu sanggar. Oke, ha, ha. Saya ambil itu jam 10 malam. Ambil ininya, Ambil- propertinya. iya, properti kostum. Kostumnya Iya. ya. Ha, ha. Jam 10 malam sendirian, 10 cewek malam kan, sendirian. cewek Oke. jam 10 malam sendirian, bawa motor, sebut merek gini boleh? Motor V matic gitu ya, atau motor matic. matic ya. Iya, motor matic. Itu posisinya 2 tos laundry besar. Jadi di depan satu, di belakang satu. Kemudian plastik kanan, setang kiri. Oh. Saya pakai tas waktu itu, pakai tas punggung. Oke. Tas oke. punggung kan ada talinya. Ah. Talinya itu saya tali lagi, pakai ada plastik. Jadi wes pokoknya kanan kiri, depan belakang ada semua. Jalan dari Pati Kota ke Juanar, rumah saya Juanar. Oke. Itu pasti kan kelewatin Pantura. Iya. Pantura kan ada iya. bis-bis, ada truk-truk. Iya, toh. kontainer Iya. gede itu ya. Posisi bawaan berat, penuh kayak gitu, otomatis kena angin, obat mabit. Iya, benar. Itu saya di jalan nangis, Mas. Bener. Loh, kenapa? Kenapa malah nangis, Bu? Nangis, beneran nangis.
Nangisnya kenapa nangisnya? Nangisnya, ya Allah gitu loh. Kok Oh, lebih kayak ya apa Allah gitu coba, ya Allah. Kesel, Oh, capek ya. kesel sama diri sendiri kok aku gimana ya? Kurang kerja keras apa gimana? Pokoknya aku harus kerja keras biar punya kendaraan roda 4 gitu. Waktu itu. Wes bener-bener nangis, pakai helm, pakai masker, nggak ada yang tahu kan kalau nangis. Iya, ya di jalan juga siapa yang mau ngeliatin juga. Ini di jalan orang ngapain juga nggak peduli gitu loh. Udah nangis pelan-pelan waktu itu nggak sampai 60 km jam. Per jam ya. Pokoknya pelan-pelan sambil nangis, sambil menikmati air mata. Menikmati air mata. Jadi, ayo menikmati gini. Mungkin menikmati dari tetes masuk ke mulut ya. Iya. Asik. Sampai rumah kebetulan rumah udah ditutup, lampu udah dimatiin, mungkin ibu udah tidur ya. Terus ketok-ketok, assalamualaikum gitu kan. Itu jam 10 nyampe rumah? Setengah 11. Setengah 11 nyampe rumah? Oh. Setengah jam. Ya gara-gara pelan-pelan itu tadi kan. Iya. Pelan-pelan sampai rumah. Sampai rumah tuh aku gini, mamahku buka pintu. Loh, kok nangis? Kenapa? Kan gitu kan. Oh, oke. Aku gini, aku kesel gitu. Jadi mengeluh Iya. pada ibu ya. Iya. Nah, responnya ibu tuh kayak gimana? Ibuku mah ketawa. Ibuku ketawa, bener ketawa. Ya Allah. Kan lihat barang bawaan kayak gitu kan. Dikirain tuh kayak tukang belanja waktu pagi toh, bawa keranjang kanan kiri, sudah kayak gitu. Oh, okay. Dibilangin gini, ya Allah Gusti, kepora isen tol. Itu yang sampai sekarang masih terngiang ya. Dan itu jadi janji buat saya sendiri. Oh, saya nggak mau kayak gitu lagi. Oh, oke. Itu bukan hal konyol sih menurutku, tapi saya menertawakan diri saya sendiri. Waktu kenapa aku nangis ya gitu. Oh, oke, menarik nih, menarik. Kenapa aku nangis gitu. Jadi satu kejadian yang mungkin itu menjadi pemicu ya, adrenalin untuk lebih semangat lagi dalam mungkin kalau berkarya. dipikir kan cewek jam segitu ngapain gitu loh. Ngapain dengan susah payah membawa properti sebanyak itu dan nggak minta bantuan gitu loh. Iya itu juga jadi pertanyaan saya sih, Bu, kenapa nggak minta bantuan siapa gitu, tetangga atau mungkin adik laki-laki atau? Saya nggak punya adik laki-laki. Tetangga, keponakan kan pasti ada kan, tapi ada kan? Ada. Kenapa nggak minta bantuan? Why? Saya tidak terbiasa. Oh, tidak. Kalau bisa dibawa sendiri, kalau bisa dihandle sendiri, kenapa harus minta tolong? Walaupun konteksnya saya seorang cewek. Oke. Biasanya kan cewek mesti identik dengan selalu minta tolong, tidak bisa mandiri, seperti itu kan. Tapi saya bisa menampik itu semua. Oke. Ini menarik, ini ada ini mungkin jadi salah satu bisa jadi pemicu buat teman-teman yang lain yang di sana, buat cewek-cewek khususnya nih ya. Harus mandiri memang. Ya harus di samping mandiri juga harus siap dengan segala konsekuensi. Iya, konsekuensinya harus kayak gitu. Iya, harus saya dari kuliah Mas seperti itu. Oh, kuliah di mana, Bu? Kuliah di Semarang, salah satu universitas di sana. Uh-huh. Saya ngelaju, waktu bimbingan skripsi saya ngelaju Pati Semarang. Kenapa sih? Kan di situ bisa cewek, ada kos-kosan kan? Ada. Ya kenapa harus ngelaju dari Pati ke misal Semarang? Misal skripsi kan nggak full 1 tahun, nggak ditempati full. Kan otomatis. Bener. Ya jadi buat apa buang-buang uang kayak gitu. Tapi kan sama aja ketemunya Pati ke Semarang. Biaya berapa? Biaya berangkat? Bensin doang. Iya bensin, masa nggak berhenti di warung makan gitu kan pasti ketemunya kan sama harusnya. Kan bawa bekal dari rumah bisa. Oke, maksudnya kan juga terhitung juga capeknya, Bu. Iya. Pasti capeknya juga kalau kita nominalkan ya pasti ada hitungan dong. Iya. Nah itu kalau dinominalkan kita ngekos sama kita ngaju dari Pati ke Semarang itu jauh, Bu. Tapi kan nggak setiap hari ngelaju. Oh iya sih. Saya ngelaju cuma pas bimbingan aja loh. Oke, 1 bulan berapa kali bimbingan, Bu? Tergantung mood. Wika, maafin aku ya. Pembimbing saya waktu itu. Tergantung Soalnya beliau bener-bener
kamu tuh niat gak sih mau nyelesain skripsi gitu? Oke, Sampai oke. kayak gitu. Ya gimana? Waktu itu kuliah berapa tahun, Bu? Saya lulus polar, Mas. Lulus dapat ijazah itu 10 semester. 10 semester berarti 5 tahun. tahunan. 5 tahun Oke. ya. Kalau 5 tahun mah Molor kan buat seorang wanita kan. enggak sih, sama aja sebenarnya. Enggak Temenku molor. udah tinggal dikit loh. 5 tahun itu enggak molor-molor banget. Cuman Molor. mungkin itu di tahun berapa sih? Berarti tahun 2000 aku 2014. lulus 2019, masuk 2014. Oh iya sih, kalau di ini ya di angkatanku dulu mungkin belum kena apa ya namanya UKT kalau nggak salah. Aku dulu UKT. UKT ya? UKT. Oh berarti udah benar. Jadi semakin lama nanti UKT-nya juga bayar terus. Iya sih. Cuman kan setelah kalau ini ya setahu saya setelah sistem UKT itu jadi kayak yang lulus wajib 4 tahun nggak sih? Iya, Nah, dipaksa untuk 4 tahun. dipaksa untuk 4 tahun ya. Kalau di apa namanya di eraku itu enggak ada patokan maksimal ada maksimal sih 6 tahun di patokan di angkatanku. Jadi kayak kelihatan tuanya nggak sih, Bu? langsung kelihatan tuanya nggak sih? Angkatanku 7 tahun kayak 7 tahun ya? Iya, maksimal 7 7 tahun tahun. berarti 14 semester. 14 semester. Waktu itu. Oke. Terus nih Bu, itu kan tadi bukan cerita konyol ya, tapi lebih kayak cerita yang memicu adrenalin Bu Merita untuk lebih semangat lagi ya. Iya. Terus kemudian ini Bu, suka musik nggak? Musik. Enggak begitu sih. Nggak begitu. Nggak. Enggak begitu suka. Baru kali ini loh, baru kali ini. Maksudnya tuh nggak begitu tahu, nggak begitu mengikuti. Oh ini musik ini, lagu ini judulnya ini, musik ini lagu judulnya ini. Tapi Cuma kan suka kan, sekilas, suka kan, kayak maksudnya gitu loh. ketika lagi di perjalanan nih, Iya kalau dengerin musik pasti kan. Iya kalau di mobil pasti. Iya, dengerin. jadi Kalau sehari-hari enggak. oh sehari-hari enggak ya? Atau mungkin ada ini Bu, genre yang paling sering di play Dangdut. Dangdut. Iya, dangdut lah. Koplo Bu. Koplo. Pantura loh, jelas. Koplo, oke. Berarti Dangdut. dikit-dikit bisa nyanyi dong. Aduh. Minimal bergumam. Jadi kayak kalau Iya, misalkan kayak gitu gitu doang. ya, bisa ya. Bisa. Ini menarik deh. Terus kemudian Bu Merita nih tadi sempat ngobrol sebelum kita mulai Iya. nih ya, sempat ngobrol bahwa Bu Merita nih waktu masa mudanya itu kayak yang dikasih apa orang tuanya ya, orang Iya. tuanya lebih percaya kepada Bu Merita itu mulai dari umur berapa Bu kayak gitu? Kalau SD itu kan deket rumah. Mhm. Mulai jauh dari rumah kan SMP. SMP. Iya. Jadi udah orang tua yang kayak udah kamu ngapain aja gitu Iya. ya. Terserah yang penting kamu tahu tanggung jawabnya Tahu atau tanggung mungkin tahu jawabnya. konsekuensinya seperti itu ya. Mulai SMP ya. Iya, SMP. Kenapa sih? Tahu nggak pernah menanyakan kepada orang tua kenapa sih harus seperti itu gitu? Pernah, kadang kan sering kok aku nggak pernah dicariin ya gitu. Udah dicariin. Padahal yang kalau teman-teman yang lain kan pasti mamaku nyariin aku terus gitu kan, rada agak enak kan. Tapi Iya, aku iya. pernah ada di posisi yang kok aku nggak pernah dicariin gitu. Lagi main kemana gitu Iya, nggak dicariin nggak ya? dicariin. Oke. Terus kenapa? Ditanyain kenapa? Iya nggak kenapa-napa. Mamaku bilang gini, Mama ngasih kepercayaan ke kamu. Mhm. Ya udah gitu loh. Tapi kalau satu kali kamu menghancurkan kepercayaan itu, tanggung sendiri. Oke. Udah oke, gitu doang. Oke. Itu satu kalimat tapi aduh, tanggung sendirinya ini loh gitu loh. Oh iya, terus ini ya seolah-olah Bu Merita sendiri terus berpikir panjang ya untuk Iya. melakukan mungkin apa ya, karena masa muda itu kan masa Masa bahagia. mencari jati diri lah. Ya bukan mencari sih Bu, aku lebih bilangnya masa-masa bahagia sih. Masa-masa Keluar sama teman-teman kayak iya, gitu kan. ngumpul terus Aku pulang jam 10 nggak dimarahin kok Mas. 10 malam. Iya, Wow. anak SMP. Anak SMP pulang jam 10 malam nggak dicariin. Enggak. Cuma ditanya udah makan belum gitu doang.
ditanya udah makan belum itu Takut aja. kalau anaknya kelaparan. Nanti nih anaknya kelaparan nanti sakit gitu doang. Oke. Menarik sih. Yang Menarik. penting sekolah jalan, Oke, les oke, jalan. Masalah mau main ya silakan. Iya, oke. Dan Jadi- kebetulan juga alhamdulillah termasuk golongan anak yang pintar dulu itu. Oh, Bu Merita pinter ya. Pinternya di bidang apa dulu nih? Dapat ranking terus, Mas. Di sekolahan berarti ya? Iya. Di sekolahan pinter ranking berapa, Bu? Paling rendah, jangan yang paling tinggi. Paling rendah 15 pernah. 15. Kalau SMA dulu ranking 1 terus. 15 berapa murid tuh? 36. 30 Iya, berarti sekitar setengah 30. ya? Iya, setengah. Setengahnya ya? Itu pas males-malesnya. Tapi waktu SMA itu ranking 1. Paling rendah. Enggak lah. Iya kan? Ranking 1 terus. Tadi kan bilangin jangan yang paling tinggi, yang paling rendah aja. Iya, yang itu paling ranking rendah. segitu. Itu yang SMA? SMA Paling rendah? 12 apa ya? Silas 12, paling rendah 12. Berarti berapa kali itu 12? Sekali aja. Pertama kali masuk SMA. Pertama kali masuk SMA 12, setelah itu Terus pas penjurusan kebetulan masuk IPS, Oh, IPS, terus oke. dapat ranking 1 Oh, sampai nanti di kelas sampai 3-nya. kelas 3. Oh, kelas 3 juga ranking 1. Ranking 1, kuliah juga gitu kan dapat. Kebetulan waktu SMA itu ada program SNMPTN undangan itu iya. masuk. Beasiswa berarti ya. Nggak ikut tes masuk perguruan tinggi nggak. Oke. Ini itu mungkin sedikit prestasi ya. Ada prestasi lain nggak sih, Bu? Nggak punya. Masa nggak ada sih? Oh iya. Kan tadi ada lagi nggak? Ada pastinya dong. Itu ikutnya Bupati Kap apa Popda ya? Iya nggak tahu sih itu. Juara. Lupa kok, udah. Udah lama banget Udah ya. lama. Iya SMA itu. SMA itu ya. Dulu Acara atlet apa voli. Volley. Dulu tapi sekarang udah nggak bisa. Itu teman-teman di sana itu ketawa semua karena volley. Ini teman-teman di sini ini pemain volley semuanya nih, Bu. Oh iya. Mungkin bisa nanti bicara-bicara lebih lanjut terkait dengan volley ya, Bu. Iya. Kalau ada waktu sih, karena aku yakin Bu Merita datang ke sini tuh kayak yang kita harus tepat waktu. Enggak lah. Iya dong, karena Bu Merita ini orang sibuk banget loh. Apalagi enggak. sekarang udah hamil ya? Udah, alhamdulillah. Oh, udah hamil lagi. Pasti sibuknya dan kegiatan pasti kurangin nggak? Atau sama aja. Sama aja kegiatannya ya? Tapi kan kebetulan karena ada corona kan make upnya juga nggak serame yang kemarin-kemarin. Oh, iya gitu. sih. Paling ya di sekolah. Iya ini ya berdampak juga Iya. ya bagi teman-teman yang apa namanya yang sama kena dampak COVID ya, Iya. COVID pandemi ini ya. Vendor-vendor. Semangat yang kena. pokoknya, tetap semangat. Jangan ini ya, jangan kendor lah ya. Tetap semangat. Pasti ada jalan lah. Ada jalan. Ada cara lain untuk bisa tetap berkarya, tetap bekerja lah ya. Iya, pasti. Bu Merita ini kan ini juga perias ngantin tuh. Itu mulai dari tahun berapa, Bu? Kan kuliah Iya, toh? kuliah. Iya makanya kan dulu dari 2000 mulai make up wisuda itu dari 2017. 2017 berarti masih kuliah waktu itu. Masih. Oh, oke. Nerima job-job wisuda teman-teman. Mhm. Terus berani pegang mantan itu sekitar 2019-an. 2019 itu kursus atau Enggak. Saya belum pernah sama sekali kursus. Beneran? belum pernah sama Sama kursus? sekali. Jadi itu basicnya dari mana? Enggak tahu. Belajar sendiri? Iya, dari YouTube. Oh, dari YouTube. Jadi belajar dari Iya, YouTube. dari YouTube. untuk Terus make up. teman-teman kos jadi korban. Jadi korban malpraktek. Dulu itu. Jadi saya mewakili Bu Merita nih untuk teman-teman kosnya Bu Merita minta maaf ya karena udah jadi korban. Tapi bener sih Bu, kalau kita mau eksperimen apa gitu Iya. kan, itu pasti teman kita dulu yang kita ajakin untuk berpartisipasi ya. Dan biasa. mereka seneng. Buat foto-foto kan. Make upin kayak gitu. Ya berarti minta maafnya nggak jadi. Karena temennya juga seneng kan? Temennya Nggak seneng. jadi. Dulu itu kayak Oke, gitu. berarti dari mulai lihat tutorial di YouTube Iya. untuk rias teman-temannya Iya. sendiri.
Terus mulai di tahun 2019 ya, 19 berani ke ini Manten ya. Manten. Oke. Dibantu teman-teman. tetap. Dibantu teman-teman. Ada berapa kru? Tergantung kebutuhan sih biasanya. Paling banyak Paling banyak 5 bisa. 5. Oh, oke. 5 orang. Kalau paling manten sama orang tua sama domas itu 3 orang bisa handle Sendiri. 3 orang. Iya sendiri berarti. Oh, Saya sama 3 dibantu orang. 2 orang. Oke, 3 orang. Oke, tapi kan rias manten tuh lama banget sih, Bu. Lama. Lama kan? Dan saya bukan tipe orang yang bisa rias duduk. Oh. Berdiri dan itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Berdiri ini. Gila tuh. Aduh. Nggak bisa Mas, duduk nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, nggak enak. Ya ini sekarang duduk. Iya maksudnya pas make upin jadi mbak-mbaknya duduk. Jadi Apa aku itu? yang berdiri. Apa itu jadi sebuah pantangan tuh? Oh, enggak. Nggak ada pantangan-pantangannya. Tapi enak berdiri. Tapi habis itu sakit punggung lah. Ya iya, pastinya gitu loh, 2 jam berdiri kan Iya, pasti 2 sakit. jam, 3 jam. Apalagi kadang kursi yang dipakai untuk manten, calon mantannya ya, itu kan agak rendah tuh, Iya. pasti agak nunduk Iya, kan. nunduk, bungkuk. Ya iya, capek lah Bu. Iya emang kayak Kenapa gitu. sih? Capek tapi kan seneng. Ah ya, kalau udah seneng udah selesai. Dapat duit oh. udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau seneng. Dapat duit. Iya sih. Seneng. Ya udah, temennya oke. banyak. Oh iya Kan benar-benar. ketika ketemu di lokasi ada fotografer baru, ada tukang Iya. sound baru, kan punya teman Iya, baru. iya. Temennya nanti banyak. Iya sih, karena memang kayak teman-teman foto sama teman-teman rias ya, Iya. itu harus klop lah. Karena apalagi di era saat ini tuh yang saya tahu nih ya, Iya. yang saya tahu itu harus kayak yang ada punya koordinasi sendiri untuk Iya. riasnya atau mungkin gaunnya. Jadi kan biasanya di satu acara pengantin atau acara pernikahan itu kan ganti gaun berapa kali. Iya. Nah itu nanti menyesuaikan juga sama tim-tim foto. Itu yang saya tahu karena sebelum ini pun saya juga pernah masuk ke dunia itu. Cuman Dunia untuk wedding. saat ini tidak. Saat ini tidak. Apa ya bahasanya lebih kayak di sini tuh udah banyak orang-orang hebat sih untuk di dunia itu. Iya. Jadi Persaingannya banyak dan ketat. iya banyak dan apa namanya kita harus punya inovasi baru di bidang apapun yang bisa kita lakukan seperti ini. Contohnya inilah acara kayak gini. Jadi aku pengen lebih fokus ke acara kayak gini. Dan yang tamu-tamu yang bakal aku undang tuh kayak Bu Merita ini, yang orang biasa sih aku anggapnya orang biasa. Bu Ya Merita juga ini. ngarepe orang biasa. Iya. Emang bedanya apa? Gini, biasanya Minum ya? tuh ya oke, biasanya tuh kan gini, orang di acara-acara yang lain mungkin ya itu ngundangnya kan orang-orang penting atau mungkin orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan atau apapun itu. Cuma yang tak undang di sini itu bukan orang penting seperti itu, malah orang biasa, orang yang dianggap biasa. Sebenarnya itu bukan orang biasa sih Bu. Kayak Biasa Bu Merita aja. sendiri ini orang melihat ya mungkin ini siapa sih, anaknya ini pasti, orang ini pasti. Tapi sebenarnya Bu Merita ini bukan orang biasa. Sebenarnya Biasa aja. bukan. Aku kalau menurut aku nih, pokoknya tamu yang datang ke sini itu bukan orang biasa. Aku yakin. Karena minimal dia itu inilah memenuhi kuota penduduk di Indonesia sih. Minimal itu. Jadi kan kalau misal nggak ada Bu Merita itu kan jumlah kependudukan di Indonesia juga berkurang Iya. pastinya dan pengaruh kan, Iya. ya nggak sih, iya kan, nah gitu. Terus satu lagi yang mungkin menarik dari Bu Merita, menikah tahun berapa Bu kemarin? Menikah tahun ini? 2021 ya? Iya. Oh iya 2021 Bulan ya? Mei. Oke. Bulan Nah, Mei. lanjut ke mungkin pekerjaan Bu Merita ya. Hubungannya dengan suami Bu Merita kira-kira itu kan gimana ya? Bahasanya tuh kayak lebih cewek terus berkarya gitu. Iya, Boleh nggak sih? boleh. Suami boleh Boleh. dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena suami kan nemenin dari nol.
Oh, berarti dari tahun 2019 tuh. 2017. 2017. Oke, berarti 2017. kayak Jadi udah berarti tahu. masa pacarannya sampai ke bawah sampai nikah. Iya, Udah putus belum? pernah putus. Pernah putus tapi bentar doang. Padahal gini, aku pengen aku bercandaan aja sih. Karena kan sebelum kita menikah kan berarti harusnya putus dulu dari pacaran menuju ke menikah kan seperti itu. Pernah putus beneran, bukan memutuskan Pernah. untuk menikah. Pernah. Pernah. Seminggu. Seminggu. Dia tuh udah dimarah-marahin mamaku. Loh, Udah dimarah-marahin. kok malah yang marahin mamanya Bu Merita sih? Gini. Hai Mas. Izin dulu. Izin dulu. Gimana tuh? Saya tidak pernah ditembak dan saya tidak pernah merasa menerima Oh. beliau waktu itu. Di tahun 2017? Iya, saya kenal 2015, ditembak 3 kali nggak mau. Nggak mau, oke. Kemudian datang ke rumah. Aman, Pak. Kemudian Oke, datang ke lanjut. rumah Ah. dan yang ditanya itu ibu, mama. Ibu, terus? Jadi langsung minta izin. Loh, Loh. kok gitu? Nggak tahu, sampai Mas San bilang gini, dia kurang apa gitu. Mamanya Enggak, Bu Merita. masnya tanya ke saya, Ah. aku kurang apa? Ke ibu atau ke Bu Ke Merita? saya waktunya, sebelum datang ke rumah. Oh, sebelum. Iya, oke. ditanya dulu kurangnya apa, kok sampai nggak mau. Hmm. Dari pekerjaan mapan, Iya. dari tampang ya lumayan gitu. Yang bilang lumayan bukan saya, Pak. Siapa namanya? Edi. Mas Edi, bukan saya yang bilang lo ya. Terus datang ke rumah, mama ada gitu. Ada. Ya udah, gitu ngomong langsung, Bu, saya suka sama anaknya, tak boleh nggak tak jadiin calon istri. Langsung Waktu itu. langsung calon istri. Iya, 2017. Oke. Waktu itu, saya merasa saya tidak suka waktu itu. Nggak suka ya, Mas? Nggak suka. Waktu itu, Iya, oke. iya, kan saya nolak kan pasti saya nggak suka gitu. Iya benar sih. Nah, terus Lah kemudian ditanya ibu, piye gitu kan? Ya wes lah, gitu, ya wes lah, oh. ya wes. Tapi tak kira bakal kayak yang si Mas Edi ini bakal terus kejar terus. Iya dikejar terus Tetap sampai terkejar terus ya? 2015, dari 2015 sampai 2017 capek terus datang ke rumah. Cuman jawabannya ya wes lah gitu Iya. aja. Ya wes lah, yuk, ya wes jalani sik wae lah. Gitu. Ya Wah, udah. gini, yang satu yang pengen tak tanyain. Bu Merita terpaksa nggak sih waktu itu? Jamur aja. Waktu itu ya. Iya, waktu itu. Kalau Waktu sekarang itu. kan Waktu itu ya terpaksa. Waktu itu kan. Oke. Waktu itu Oke. terpaksa memang. Ya, saya bilang gini sama ibu. Mah, siapapun yang berani datang ke sini, minta saya, gitu loh maksudnya. Oke. Ya wis tak jadikan suami. Waktu itu sebelum Mas datang. Oh, sebelum Mas Edi Nah, datang. ya yang datang ternyata Mas Edi. Oke. Senjata makan tuan. Misal waktu itu ternyata sebelum Mas Edi ada satu laki-laki lain yang datang, itu kira-kira gimana jadinya, Bu? Iya, saya menepati omongan. Padahal di situ kan Bu Merita gini, padahal di situ kan misal nih ya, Mas Edi udah bilang mau datang, cuman keduluan sama orang lain. Nah, itu Ya kira-kira udah, nanti siapa gimana? cepat dia dapat. Oke, siapa cepat dia dapat, Bro. Lah, Kalau tepuk tangan aja dong. Kayak gitu. Oke. Jadi beruntung buat Mas Edi, karena bisa dibilang itu kayak yang udah direncanain sih. Kayak udah direncanain, memang kayak jalur perjodohan kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi ngerti-ngerti Bu Nggak Merita. ada yang tahu jadinya Iya, siapa. Bu Merita pun sudah berjanji sama mamanya waktu Iya. itu, siapa yang datang, ya itu yang jadi calon Iya. istri atau calon Calon suami suami. waktu itu ya. Ah iya deh. Setengah tahun loh Bu Mas baru ada rasa oh iya gitu.
setengah tahun baru oke gitu. Bener-bener oke. Nih. 5 bulan, 6 bulan. Kenapa sih harus setengah tahun? Ya nggak ada rasa, mau gimana? Kan gini Bu, Bu Merita ini itu kan udah bahasanya kan sebelumnya udah kenal kan. Udah. Terus kemudian di Mas Edi ini berusaha untuk mendapatkan Bu Merita selama berkali-kali dan gagal. Endingnya ketemu sama orang tua dan oke. Setelah itu harus butuh waktu 6 bulan. Sekitar 5-6 bulan. 5-6 bulan. Itu untuk ngapain Bu? Maksudnya kenapa Untuk harus menemukan rasa itu. Kalau nggak ada rasanya terus gimana? Iya kan? aku nggak bisa ngomong sekarang. Aku sampai nggak bisa ngomong. Jadi Rasa, waktu jalani sekitar kurang lebih 5 bulan itu ya kita kayak temenan biasa. Oke, terus rasanya mau makan bareng makan, mau nonton nonton. Oke, yang tak tanyain lagi ini mungkin lebih kerasa tadi. Emang rasanya kayak apa sih Bu? Setelah menemukan rasa itu rasanya kayak apa sih? Awalnya salut, oh iya, ternyata ada orang yang mau berjuang segitunya gitu. Oh, oke. Berarti perjuangannya Mas Edi Iya. nggak sia-sia. Semangat Mas, tetap semangat dan selamat nih. Nah ini Selamat. membuahkan hasil. Oke, ini udah membuahkan hasil. Udah berapa bulan Bu? 4. 4 bulan, iya. Membuahkan 4 hasil. bulan. Oke. Dia bilang gini, aku sayang sama kamu. Biasa kan kalau Iya, orang pacaran iya, bilang, oke, no problem. aku sayang sama kamu. Tahu nggak aku bilang apa? Apa itu? Tapi aku nggak sayang sama kamu. Terus gimana? Itu kapan? Saat Udah pacaran. Dan udah pacaran? Itu dia paling 3 bulanan. 3 bulan? Terus dia bilang gini, nggak apa-apa nih kamu sekarang nggak suka sama aku, nggak sayang sama aku. Tapi suatu saat kamu pasti cinta sama aku. Oh, Tembus kan, tembus. ini teman-teman di sini meleleh Bu. Teman-teman di sini meleleh semua nih. Oke. Langsung itu aku kelepek-kelepek. Oh, iya, gitu. oke. Jadi mungkin Mas Edi ini punya triknya sendiri ya Iya. untuk berkata-kata. Tapi Biasanya kan ada yang, wah aku ditolak berkali-kali, terus aku cari yang lain lah. Ah iya bener sih. Oh baliknya ke aku lagi. Capek gitu. Oke, ini karena itu kan mungkin lebih Mas Edi ini nggak sih pandai berkata-kata kayak gitu nggak sih? Kalau dari ini ya dari Pinter tadi. kerayu, tapi Pinter- nggak mempan. Ayu nggak mempan. Sama aku Nah, nggak itu tadi, mempan. tapi- Iya, yang terakhir itu mempan, langsung Oh, yang cespleng terakhir. gitu. Oh. Masuk, oh iya gitu langsung. Iya sih. Langsung terbayang-bayang terngiang-ngiang kata-katanya. Oke, itu yang karena memang Dan dia mau nunggu gitu loh. iya pasti laki-laki itu punya ini ya punya cara masing-masing. Iya. Kayak aku dulu tuh kayak gini. Bukan apa ya, bukan lewat kata-kata tapi lebih ke kita suka satu serial. Waktu itu serial yang menarik banget menurut aku. Serial film sih. Serial film itu yang judulnya kalau nggak salah Dunia Dalam Kita. Apa gue? Iya itu di YouTube, awalnya nggak di YouTube, cuman Oh, langsung gitu. di YouTube. Salah satu serial tuh menarik banget. Bukan, Sore. Nggak pernah nonton aku, nggak tahu. Zaman iya kapan? sih. Tahun 2018 tuh. Itu kayak di situ yang kisahnya menarik banget sih. Kayak yang ada seorang wanita terus ketemu sama laki-laki, dia tuh nungguin laki-laki itu. Pokoknya dia pengen ketemu dengan laki-laki itu dan ngobrol. Awal kalimat yang ditanyain, kamu siapa? Misalnya cowoknya bilang, kamu siapa? I'm your wife from the future. Oh. Jadi yang aku istri kamu dari masa depan. Dan itu yang apa namanya, yang terus kemudian kita nonton kan bareng-bareng, terus aku bilang, kayaknya aku juga sama deh. Sama apa? Ya aku juga sama, aku kayak suamimu dari masa depan deh. Ya gitu aja, dan jadi sampai sekarang. Saksi hidupnya masih ada. Ucapan itu doa ya? Iya sih, kayaknya iya. Iya kan? Ucapan itu doa, jadi teman-teman berkatalah yang baik-baik. Oke, berarti Iya. doain aku dong Bu. Entah didoain apa. Benar, itu juga pernah waktu dulu kebetulan suami saya seorang anggota Polri.
Saya daftar bareng Anggota beliau. Polri duduknya harus ini dong, Nggak harus apa-apa sopan dong, sopan santai. dong. Saya daftar 2014 lulus SMA, beliau juga daftar. Hahaha. Bukan rezeki saya waktu itu. Beliau yang lolos, saya tidak lolos. Dan teman-teman yang daftarnya bareng saya pasti tahu. Saya bilang apa? Apa itu? Wes, saya nggak jadi polwan nggak apa-apa. Ah. Tapi suatu saat saya jadi istrinya polisi. Itu. Waktu Waktu itu karena kebawa emosi kan. Oke. Yang oke. namanya pengen jadi polisi tapi waktu itu nggak, belum rezekinya lah Belum gitu. rezekinya, iya Belum rezekinya iya. pas di MAJT waktu itu. Oke. Di Masjid Agung. Masjid Iya. Agung Jawa Tengah bilang gitu. Sambil marah-marah. Sambil marah-marah, Itu beneran. marah-marahnya ke siapa tuh? Marah-marahnya ya, Ke pohon kah atau ke yes, pokoknya marah-marah kayak gitu. asal ya, asal. Iya, asal. Dan ada temannya yang denger waktu itu. Ada, Oh, iya. ada yang dengar. Dan sekarang terjadi. Terjadi. Wow. Itu makanya berhati-hatilah dengan perkataan. Iya Iya. sih. Cuman kan gini Bu, ada satu hal yang mungkin menarik. Bukan menarik sih, kayak yang lebih waktu itu kan di umur masa mudanya Bu Merita nih, itu kan kayak yang bebas banget tuh kan. Iya, Bebas banget. bebas terkontrol lah. Iya, kemudian mau main kemana aja Boleh. bebas, boleh lah ya. Terus kayak yang kita nggak melihat sosok itu deh. Kita nggak Gimana? melihat sosok itu di Bu Merita saat ini. Saat ini, Iya, kita nggak ngelihat itu. Kenapa Bu? satu alasan yang paling apa ya, mendasari kan saya sebagai seorang pendidik. Pendidik. Iya, Iya. oke benar. Ha. Pendidik nggak mungkin kan berpenampilan asal. Oke. Apa yang kita tampilkan otomatis ditiru siswa. Iya benar. Ha. Awalnya juga masih bingung. Saya juga punya rok, Nggak punya rok. nggak punya. Waktu cuma yang buat sekolah. Selain Buat- itu saya pakai celana jeans, Oh, oke. nggak punya. Tapi semakin kesini, oh saya dilihat banyak siswa. Apalagi saya guru BK, Yes. bagian ketertiban, kedisiplinan. Iya sih. Kalau saya menampilkan jiwa saya yang waktu itu, Ha. nggak mungkin. Tapi kan Nggak masih mungkin gitu masih loh. ya, maksudnya gini, untuk itu kan lebih kayak yang apa ya? Kayak pribadinya sendiri itu masih ada kan, Iya. pengen pakai celana lah bahasanya. Apa ya? Pakai celana di luar sekolah saya pakai celana. Pakai celana tetap Pakai ya. celana. Jadi jiwa Bu Merita ini yang kayak I'm Merita, Iya. bener-bener saya Merita itu Iya. masih ada kan? Masih Oh, oke. sering nongkrong, masih sering keluar malam Oh, sering keluar malam. Tapi sama suami dong? sama suami. Iya. Keluar malam nggak sama suami? Sama Ya, suami. jadi pertanyaan Dulu nantinya. sama pacar kan. Tetap Oh, iya, bener. dikawal ketat. Iya. Kawalan ketat nih. Aku punya jokes tapi nggak berani. Aku punya jokes tapi nggak berani ngomong di sini. Kawalan Itu ketat. jokes apa ya? Jokes lebih kayak yang jokes anak muda sekarang sih. Tapi nggak berani. Cari aman aja aku. Cari aman aja. Kalau di Oke. rumah masih kok, masih. Oh, iya. Ya, santai aja. Harus. Apalagi kan kerja di dunia wedding. Oh iya Jadi sih. santai, fleksibel aja. Oh oke Misal oke. kita harus di sekolah, ya bagaimana kita sebagai seorang pendidik. Kalau di luar ya ini aku. Oh oke. Tetap akunya ada ya. Tetep. Tetap ada ya. Tetep. Cuman untuk bahasa sekarang mungkin lebih kayak gimmick gitu nggak sih? Harus ini gimmick kan nggak kata-kata kasar kan? Maksudnya Nggak. gimmick itu kan hanya sebatas istilah yang dimana kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita atau pekerjaan kita. kayak gitu Pinter-pinternya menempatkan diri lah. ya. Oh oke. Masuk kita kumpulan sama teman-teman di luar, ya yang notabene memang orang-orang lapangan, kita pakai batik, gitu kan nggak mungkin. Iya benar sih. Kalau kita benar. di sekolahan nggak mungkin kita pakai celana jeans, pakai sneakers, Oh. ya juga nggak mungkin gitu loh. Nih langsung lihat ke bawah sneakers. Padahal apa nih?
Kaos kaki aja Nggak pink. mungkin. Pandai-pandai menempatkan diri. Oke. Jadi kayak bunglon, sana berubah sana warna hijau. Tapi sana perlu warna- sih Bu, perlu sih kita harus punya sifat bunglon. Iyalah. Harus tuh. Karena kayak sendiri, aku di sini nih, misal ngobrol kayak gini tuh kayak asik banget. Nanti kalau di rumah udah beda lagi. Diem. Ya banyak, karena kalau boleh cerita sedikit, aku tuh dulu orangnya pendiam banget. Sampai waktu kuliah awal itu nggak begitu ini, nggak banyak ngobrol, bahkan nggak banyak temen waktu kuliah awal itu nggak banyak teman. Kalau waktu SMA pasti temen banyak Iya. kan, karena rata-rata masih satu daerah. Cuman kalau udah kuliah kan beda. Beda temen tuh. daerah. Nah itu aku nggak banyak ngomong dan nggak banyak teman. Setelah aku masuk di dunia apa ya, dulu waktu pernah ikut organisasi film, nah itu baru aku mulai bisa lepas cara ngomong, terus kayak yang paham bahwa kita harus punya sifat bunglon itu sih gitu. Itu kalau saya nih. Kebalikan berarti ya. Loh, balikannya di mana? Ya Nah, bener. saya kalau di luar kayak gini. Di luar kayak gini. Iya. Tapi kalau di rumah, Nyap kayak gitu. Di rumah, di luar, tapi kalau di sekolah diem. ya sama sebenarnya. Kalau di rumah pun aku jadi diri sendiri. Cuman kalau udah keluar, Sama aja aku. bukan ini ya, bukan kayak jadi orang lain, tapi lebih kayak pengen yang tersampaikan semua apa yang pengen berekspresi apapun gitu Kalau loh. kita ngobrol sama teman kan enak gitu loh. Iya sih. Kalau di sekolah kan banyak sepuhnya. Iya, gitu. benar. Jadi nggak mungkin kita kan terus barbar kan, nggak mungkin. Barbar, bro. Kalau di luar barbar oke. Tapi Bu Di rumah Merita, juga barbar, soalnya rumah jadi base camp anak-anak. di rumah barbar Bu Merita. Ini masih kayak gini masih istilahnya masih setengah Merita. Oke, Dan masih yang setengah. Merita fullnya seperti apa? Bisa Oke. teriak-teriak, bisa marah-marah, bisa Berarti next episode mungkin ya Bu, kita akan lihat Bu Merita dengan Bu Merita aslinya. Maksudnya diri Bu Janganlah. Merita aslinya. Nggak Oke. bisa pakai celana ini udah perutnya udah gajel. Udah gede. Oke. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.